اللهم صل وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربي خلق طه بالنور فيه احترام ربي خلق طه بالنور فيه احترام ناداه أقبل يا Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudus salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sirrul Asrar wa nafa'na bihi wa bihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani bertambahlah kebahagiaan kita bersama Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Fi bayani toharah, tentang penjelasan toharah fi ilmillah. Fa idzan taqada wudu as-syariah, apabila selesai wudu secara syariah johil bi khurujin najas, dari keluarnya najis engkau keluarkan, yajibu tajdidal wudu kama qala Rasulullah SAW. Hendaklah engkau, kata saya, memperbaharui wudu.
Man jaddadal wudu'a jadadallahu imanahu. Barang siapa yang memperbaharui wudunya, Allah terus memperbaiki imannya kepada Allah. Faidan qada wudu'al batin bil af'ali jamimah bil akhlaqir radiyah kal kibri wal haqat wal hasad wal ujub wal riba wal kadzab wal khiyanah. Maka barang siapa yang bisa membersihkan batinnya daripada sifat-sifat yang melawan kepada Allah, atau sifat-sifat jamimah atau majmumah, sifat-sifat buruk akhlak, seperti kal kibri, orang yang sombong, wal hakat, orang yang dendam, wal hasad, orang yang benci kepada manusia lain, wal ujub, orang yang merasa kagum hebat dirinya, merasa pintar, merasa angkuh, merasa hebat, wal tiba, orang yang suka menjelekkan orang lain di belakang orang lain, wal kadzab, orang suka berdusta, wal khiyanah. Bila sifat-sifat itu bisa dikeluarkan dari diri kita, maka orang itu sudah suci batinnya. Dengan kata lain, orang yang berjuang terus-menerus menghilangkan sifat-sifat itu pada dirinya, berarti orang itu sedang melakukan wudu batin. Orang itu sudah melakukan taharah batin pada dirinya. Subhanallah. Inilah yang dimaksud patazdidu wudu al batin bi ikhlasi taubati an hadhil mufsadat. Inilah memperbaharui wudu batin dengan ikhlas bertobat kepada Allah, menghancurkan sifat-sifat buruk pada dirinya, wal inabah bin nadami, dengan menyesal kepada Allah, wal istighfar, dan meminta ampun kepada Allah, wal istighfar, dan bersibuk diri ilallah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hajamatu aduna likulli awabin hafiz. Inilah janji Allah kepada orang-orang yang benar-benar memelihara taubatnya kepada Allah. Kalau orang bertobat kan taubat sekali selesai. Kalau ini terus-menerus bertobat, orang yang terus-menerus bertobat ialah orang yang terus-menerus berjuang menghilangkan kejelekan, keburukan yang ada pada diri. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang seperti ini. Jangan merasa hebat diri. Kadang-kadang kita merasa hebat diri kita bisa dibalas orang. Ada palui, sedikit lah. Aku punya nujar palui di rumah, punya kerak, dengan si dengan tulamak aja. Punya kerak-kerakku tuh cerdas banget. Kenapa aja? Kusuruh mengambil buku bisa mengambil buku. Kusuruh bisa mengambil cangkir bisa mengambil cangkir. Kerakku di rumah tuh pintar. Ini kan rata-rata aja nih. Sekali datang dengan orang mengisahkan kehebatan di diri, sama dengan kita kan. Datang, aku malam tadi itu sholat 100 rakaat. Hebat benar. Nah, ini sifat apa tuh? Ujub namanya. Nah, palui dia tujuh palui. Rupanya tuh lama membalas saya. Aku sudah tahu tuh ya tuh lama. Kenapa? Di mana tahunya? Di mana tahu? Informasi tuh kucingku mengisahkan mengaku jar si tuh lama. Nah, dibalas tuh lama kucing. Kucing bebandir tuh lama. Aku terat lagi kucingnya. Ya kah? Nah itu, karena semua manusia itu suka mengabarkan dirinya hebat, padahal tidak ada yang hebat itu. Orang seperti Palui tadi adalah orang yang di hatinya masih belum bersih, belum melakukan namanya toharah batin. Lalu dendam, Palui, sifat buruk yang kedua timbul lagi pada hati Palui, dendam. Dendam mungkin Abdullah merasa dikibuli oleh siapa tuh lama. Tahulah aja Pak. Hidup ini sebenarnya bergantung kesuksesan aja Pak. Iyalah itu lama. Tidak semua orang bisa sukses ya Pak. Jadi kuncinya sukses di mana aja tuh lama. Jadi jar Pak, kuncinya sukses itu satu aja Pak. Apa aja tuh lama? Aku lupa aja Pak meletakkan kuncinya di mana aja Pak. Membalas, ya kan?
Balas membalas itu ternyata juga adalah sifat apa? Haqqad dan dendam. Naudzubillah. Nah, kembali tadi itu kepada tahara batin. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah terhadap cerita itu. Satu kisah lagi lah. Bolehlah kisah lah. Kisah ini dikisahkan oleh Syekh Imam Mubarak, Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini orang ringkaskan kisah ini an Abdillah Ibnu Mubarak, dari Abdullah Ibnu Mubarak yang kira-kira hidup beliau 118 Hijrah. Jadi kira-kira 118 Hijrah, 118 tahun kemudian setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau berkisar 100 tahun, 108 tahun lah dari Nabi wafat. Syekh Ibnu Mubarak menceritakan. Nah, di sini dalam kuntu bi Makkah, suatu saat saya berada di Mekah, ujasilin. Fawaqa abiha fahata wa kana nas yastaquna bi Arafat. Pada waktu itu manusia keluar dari rumah. Untuk apa? Yastaquna, mereka meminta istisqa, minta hujan. Nah, di dalam syariat fikih, istisqa itu kita harus berpuasa 3 hari dulu, habis berpuasa 3 hari baru sholat istisqa ke tengah lapang. Karena di Mekah orang kemana? Ke Arafat. Berdoalah kepada manusia, minta hujan, tidak turun-turun. Ya hujan seminggu kemudian tidak hujan juga turun, seminggu kemudian tidak juga turun, berulang-ulang istisqa orang belum juga turun hujan. Suatu saat saya mengintip pada seseorang, laki-laki tua, biasalah, laki-laki tua biasalah, atau pakaiannya kayak budak, berdoanya, ya Allah, hamba tidak akan menurunkan kepalaku kepadamu kecuali turunkanlah hujan untuk bumi. Subhanallah, seperti itu kan. Tak seberapa jar Ibnu Mubarak, saya Ibnu Mubarak ini guru, salah seorang guru beliau adalah Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik, pengarang kitab Muwatta atau mazhab Imam Malik, lebih muda daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan 150 Hijrah ya. Ini 118 Hijrah sebenarnya. Tak seberapa izin dilihat sidin awan berjenjang-jenjang datang. Tertutuplah kota Mekah itu sehingga turunlah hujan. Diikuti sidinlah laki-laki ini oleh Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini salah seorang pengarang kitab tafsir ya. Ibnu Mubarak diikuti sidin, ternyata orang itu budak dari seseorang. Lalu didatangi oleh Ibnu Mubarak ini, mau ditebusnya, Lalu kata pemilik budak itu, dipersilahkannya ada 30 orang budaknya, silakan mau menebus budak yang mana, 30 orang. Waktu itu masih zaman budak. Ternyata tidak ada seorang pun yang dimaksud oleh Ibnu Mubarak. Setelah itu kata Syekh Ibnu Mubarak, mana orangnya begini? Oh, itu ada ajarnya. Itu orang itu budak saya yang paling sulit, dia disuruh untuk apa-apa karena dia memiliki kecacatan tubuh. Jadi tubuhnya tidak kuat lagi untuk bekerja. Jadi ada ya orang itu, nah keluar. Saya tebus dia 30 dirham, enggak usah 30 dirham pun, 20 dirham pun saya mau, berapa dirham aja saya mau, sebab orang ini tidak berguna. Ya, ada apa-apa, kata Ibnu, akhirnya ditebuslah orang itu. Dimerdekakanlah oleh Syekh Ibnu Mubarak. Orang biasa aja lah, ternyata aulia Allah. Lalu kata Ibnu Mubarak, ceritanya panjang lah, halamannya. Kemudian setelah itu Syekh Ibnu Mubarak sholat dan si laki-laki itu pun sholat. Setelah sholat bertanyalah dia kepada Ibnu Mubarak, kenapa engkau menebusku? Karena aku mendengar engkau berdoa setelah itu hujan turun. Orang tidak mau, orang banyak sampai puasa nggak turun-turun hujan, setelah kamu berdoa turun hujan, apa aja iya kan. Habis itu berdoalah, habis itu dia berdoalah kepada Tuhan, wahai Tuhanku, ilahi anta ta'lamu ini abduka sarasina sana.
Wahai Tuhanku, kata si budak ini, Engkau sudah tahu aku ini sudah beribadah kepadamu, mengabdi kepadamu selama 30 tahun. Wa annal ahda baini wa bainika an la takshabu satar. Tidak ada seorang makhlukmu pun hambamu yang tahu tentang kedudukanmu kepada engkau, antara perjanjianku dengan engkau. Paham lah kan? Selama ini aku ini tertutup, tapi kira-kira ini terbuka keadaanku. Nah, satari mastur, wali mastur, ini kisah wali mastur tersembunyi. Fahina ija kasyaftahu fa'bidni ilaika. Karena engkau sudah membukanya ya Allah, ambillah diriku. Mati habis berdoa tuh sidinnya. Tahajud Ibnu Mubarak ndang ngarakan doa mah. Mbak tuh meninggal orang. Dikuburkanlah oleh Sayyid Ibnu Mubarak. Iya, Ibnu Mubarak itu mah ada di si kain-kain kapan yang buruk lah kapannya, dikuburkan seperti mengapani dan menguburkan manusia pada umumnya. Ketika malam harinya Ibnu Mubarak tertidur, tiba-tiba datanglah dua orang kepada Ibnu Mubarak. Ya Ibnu Mubarak, amma tastahi min Allah. Wahai Ibnu Mubarak, ujar laki-laki dua orangnya, tidakkah engkau malu dengan Allah? Kenapa? Jaraknya malu apa? Ini dalam mimpi nih. Summa masya. Man anta? Ujar Ibnu Mubarak dalam mimpi itu, siapa engkau ini? Ana Muhammad Rasulullah wa Haja Abi Ibrahim alaihi salam. Aku ini Muhammad Rasulullah, dan yang di sebelahku ini adalah ayahku Nabi Ibrahim. Subhanallah. Urusan apa nih? Aku nih datang. Kenapa aku nih merasa tidak malu? Faqultu kaifa la astahi wa ana aksaru shalah. Bagaimana mungkin aku bisa malu padahal aku sudah mengerjakan ibadah yang banyak kepada Allah. Kurang apa lagi aku nih ya Rasulullah? Bongkar apa nih kesalahanku ya Rasulullah? Faqala yamutu wali min auliya illahi ta'ala fala tahsanu kafan. Engkau saat itu menguburkan seorang aulia daripada aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi engkau tidak memperbagus kapan yang ada pada tubuh. Paham ya? Habis itu terbangun, beliau langsung mencarikan kapan yang baik dan menggali kuburan itu, mengganti kapan itu. Ternyata orang itu adalah aulia Allah. Kisah ini mengisahkan kepada kita, aulia Allah juga harus dihormati jika kita tak tahu. Sampai Nabi bisa datang di hadrat Syekh Ibnu Mubarak bersama Nabi Ibrahim. Jarang-jarang orang mimpi seperti ini. Nah, ini kisah Ibnu Mubarak, seorang alim besar yang mengisahkan tentang keadaan kehidupan. Inilah orang yang sudah suci batinnya, sehingga Nabi berkunjung bersama Nabi Ibrahim alaihissalam dan langsung disinggung pada hal-hal yang kecil, yaitu tentang aulia Allah. Ada aulia Allah itu yang diam saja kita tidak tahu tentang mereka, karena mereka mastur, tertutup keadaan mereka. Bahkan ketika diketahui oleh orang lain, dia minta ambil dirinya. Subhanallah. Mudah-mudahan menjadi ibrah kepada kita, semangat kita untuk membersihkan batin kita, sehingga kita menjadi ahli tahirin, orang-orang yang pandai bersuci bukan hanya zahir tapi juga pada batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.